Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin jamaah Jumat, para tamu undangan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dan utama harus senantiasa kita hadirkan dalam hati kita, yaitu rasa penuh syukur atas segala limpahan karunia nikmat yang telah dan senantiasa Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita sekalian. Wabil khusus pada kesempatan siang hari ini, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan takdir yang berupa qadar syariah kepada kita. Sebuah takdir yang ditentukan oleh Allah dan insya Allah hidup kepada kita. Di mana pada kesempatan siang hari di masjid yang dicintai Allah ini kita dipilih di antara hamba-hamba yang lainnya. Allah mengumpulkan kita di masjid ini sebagai bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala memilih kita di antara hamba yang lain. Karena boleh jadi pada kesempatan siang hari ini beberapa saudara kita sama ingin hadir melaksanakan sholat Jumat bersama dengan kita, namun takdir Allah tidak memberikan kekuatan, tidak memberikan kesempatan. Mungkin ada yang diuji dengan sakit, mungkin ada yang diuji dengan kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan yang sifatnya darurat, atau mungkin ada sebagian saudara kita yang mampu tetapi tidak mau melangkahkan kakinya kepada sholat Jumat berjamaah. Tentu saja hadirnya kita pada kesempatan siang hari ini semoga menjadi tanda takdir kebaikan kita, baik dunia maupun akhirat. Karena Allah SWT melalui lisan Nabi-Nya menyampaikan kabar gembira kepada kita. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Yang artinya siapa orang yang akan Allah Subhanahu wa taala takdirkan baginya kebaikan, baik kebaikan di dunia maupun kebaikan di akhirat dan selamat dari siksa api neraka. Sebagaimana Al-Quran mengabadikan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 201, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
maka orang-orang yang akan mendapatkan kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, dan selamat di siksa api neraka, tanda yang pertama adalah Allah bukakan hatinya, Allah langkahkan kakinya, semakin bertambah hari, bertambah paham, bertambah ilmu, bertambah amal soleh dalam agama yang sama-sama kita cintai, sama-sama kita muliakan. Kenapa? Karena agama, kata Rasulullah SAW, dia merupakan al-miftahus sa'adah. Al-miftah artinya kunci, as-sa'adah artinya kebahagiaan. Maka hakikatnya ketika kita ditakdirkan Allah bisa melaksanakan perintah agama, ditakdirkan Allah mempunyai kekuatan menjauhi larangannya, bisa melaksanakan amal-amal yang dicintai Allah, sunnah-sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, maka hakikatnya itu ada di antara tanda Allah memilih kita di antara hamba yang lainnya dengan takdir kebaikan. Karena sesungguhnya jamaah Jumat rahimahullah, hidup kita ini karena apa itu maknanya? Maknanya adalah terbatas dan senantiasa ada ujungnya. Panah juga artinya berpasang-pasangan, ada siang, ada malam, ada kecil, ada besar, ada laki-laki, ada perempuan, ada sehat, ada sakit, ada hidup, ada mati. Maka ini juga harus menjadi senantiasa kesadaran kita. Boleh jadi Jumat ini kita melaksanakan sholat Jumat berjamaah, kita tidak punya kepastian apakah Jumat yang akan datang kita masih dapat melaksanakan ibadah. Tidak ada kepastian. Sehingga beberapa hari yang lalu kita mendengar berita di antara orang yang kita kenal, orang yang populer itu meninggal secara tiba-tiba. Karena memang demikian hidup ini. Kematian itu tidak harus nunggu tua. Kematian itu tidak harus nunggu bencana, tidak nunggu sakit. Kematian Allah SWT gambarkan dalam Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 57 yang tentu saja kita sering mendengarnya. Kullu nafsin dha'iqatul maut summa ilaina turja'un. Semua jiwa, semua yang mempunyai jiwa pasti akan merasakan kematian. Jadi hakikat yang harus senantiasa kita ingat, yang ini semoga menjadi pelembut hati kita, bahwa ketika kita sedang diuji oleh Allah dengan kebaikan, dengan ujian-ujian yang sesuai dengan kehendak hati kita, Allah berikan kemudahan rezeki, Allah berikan kesehatan, Allah berikan kekuatan, Allah berikan anak keluarga yang sehat walafiat, soleh-solehah, maka kita tidak menjadi ujub dan takabur, karena itu semua adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sudahkah kita mensyukuri segala nikmat yang diberikan sesuai dengan keinginan Sang Pemberi nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa taala? Begitupun pula kebalikannya. Jika saat ini kita sedang diuji dengan ujian yang sifatnya fitnah sayyi'ah. Apa itu fitnah sayyi'ah? Yaitu takdir kehidupan yang tidak sesuai dengan keinginan hati kita. Mungkin berupa berkurangnya nikmat sehat yang kita sebut dengan sakit. Mungkin dengan hilangnya harta benda, kekayaan kita berkurang, atau mungkin terlumputnya kita dari beberapa kesempatan duniawi, atau berupa musibah-musibah yang ketika kita mendapatkannya kita mengucapkan dengan kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Padahal ujian yang sesungguhnya banyak orang yang tidak lulus itu ketika diuji dengan yang hasanah tadi, ujian yang sifatnya sesuai dengan keinginan hati. Tetapi kalau ujian yang sifatnya syai'ah, itu justru yang akan membuat kita mudah untuk melakukan sujud, mudah untuk kita melakukan istighfar dan taubat. Maka ini harus kita sadari, kedua-duanya merupakan fitnah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Al-Quran surah Al-Mulk ayat 2,
alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kematian dan kehidupan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, sebagai ajang pembuktian bagi kita siapa di antara kita yang paling baik amalnya. Situ sebutkan ahsanu amala, bukan kabiru amala, bukan syadidu amala, bukan kasiru amala. Maksud amal yang ahsan adalah amal yang senantiasa terkumpul padanya dua perkara. Yang pertama benar niatnya, niat ikhlas karena Allah SWT. Yang kedua juga benar kaifiatnya, tata caranya senantiasa mengikuti tuntunan agama yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Kembali kepada takdir kematian, kematian juga mempunyai 3 rahasia yang Allah sembunyikan daripada kita. Apa saja 3 itu? Yang pertama as-sa'atan, yang kedua al-makan, yang ketiga at-takhir. Apa maknanya? Yang pertama as-sa'atan, waktunya Allah sembunyikan di antara kita agar kita di antara hikmahnya kita senantiasa mempersembahkan amal kebaikan, karena kita tidak tahu kapan waktu kita akan berpulang ke rahmat. Di antara hikmah Allah SWT menyembunyikan ilmunya tentang maut itu agar kita senantiasa meningkatkan amal kebaikan. Satu sisi juga kita memperbanyak taubat, memperbanyak istighfar. Karena kalau kita sudah terbiasa memperbanyak amal kebaikan, senantiasa istiqomah dalam melaksanakan istighfar dan taubat, besar kemungkinan kapanpun Allah SWT mengambil nyawa kita dipanggil berpulang ke rahmatullah, maka besar kemungkinan kita husnul khotimah. Sebagaimana senantiasa kita tidak. Rahasia yang kedua, setelah waktunya disembunyikan, tempatnya pun juga dirahasiakan. Makanya dalam hadis lain dikatakan seorang hamba itu dia akan berjalan menuju tempat di mana dia akan diwafatkan. Mungkin di antara kita ada yang lahir di kota A, besar di kota B, tapi tiba-tiba ingin pulang kembali ke kota A. Tiada yang tahu ternyata takdirnya dia diwafatkan di kota A. Begitu pula kita banyak mendengar berita seseorang sedang bepergian ke kota A, B, C. Ternyata di kota A, B, C tersebut disitulah tempatnya diwafatkan oleh saudara. Maka rasa yang kedua ini juga harus menjadikan kita waspada bahwa kematian itu senantiasa mengikuti kita 1 kali 24 jam 7 hari dalam sepekan. Yang ketiga, rahasia yang Allah sudah sembunyikan kepada kita terkait dengan kematian adalah at-takhir. Apa maknanya? Adalah kaifiatnya, tata caranya. Karena kita sudah melihat dengan mata kepala kita sendiri, yang namanya kematian itu tidak harus menunggu tua, yang namanya kematian itu tidak harus menunggu sakit, yang namanya kematian tidak harus menunggu kecelakaan, tetapi kematian merupakan mutlak kemenangan Allah Subhanahu wa taala. Kapanpun Allah SWT memanggil kita pulang ke rahmatullah, kita berdoa semoga kita dalam keadaan yang terbaik, dalam keadaan kita melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum. Kesadaran yang harus senantiasa kita miliki terkait dengan pemahaman terhadap kematian adalah bahwa kematian adalah itu merupakan ujian kehidupan. Sebagaimana dalam Al-Anbiya ayat 35 Allah SWT juga berfirman kepada kita, sesungguhnya kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluwakum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Sebagaimana disampaikan bahwa kehidupan itu merupakan ujian Allah SWT. Allah SWT memberikan kepada kita berupa ujian keburukan maupun kebaikan, dan kita akan dikembalikan kepada Allah SWT. Namun ketika kita yakin tentang segala ujian itu merupakan datang dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui, yang Maha bijaksana, yang Maha baik, yang Rahman Rahim kepada kita,
maka kita hakikatnya jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah SWT. Karena berputus asa dari rahmat Allah SWT itu diantara tanda kurang imannya seorang hamba. Dalam ayat lain dikatakan, la taqnatu min rahmatillah. Janganlah kita pernah untuk berputus asa dari rahmat Allah SWT. Seberat apapun ujian yang saat ini kita jalani, sebesar apapun permasalahan yang Allah berikan kepada kita, semuanya itu sudah ditakar oleh Allah SWT. Allah SWT juga berfirman dalam Al-Baqarah, dikatakan bahwa Allah SWT tidak akan memberikan ujian di luar kemampuan kita. Sabar, bahwa hakikat kehidupan ujian itu kalau kita telusuri itu hanyalah 4 fase yang harus senantiasa kita sadari. Yang pertama, ketika kita diuji dengan kebaikan, maka kita harus mensyukuri. Sekuat tenaga kita untuk senantiasa mensyukurinya, baik oleh lisan kita, hati kita, dan tentu saja semua kebaikan itu diarahkan sesuai sang pemberi nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, siklus kehidupan itu kalau kita diuji kepahitan, maka kita bersabar. Sehingga dalam hadis yang lain dikatakan bahwa semua urusan orang yang beriman itu menakjubkan. Ketika dia diuji dengan kebaikan, dia bersyukur, diuji dengan keburukan, dia bersabar. Semuanya itu adalah kebaikan kepada orang yang beriman. Maka kesabaran bagi seorang yang beriman itu sebenarnya hanya dalam 3 perkara. Yang perkara pertama, ketika dia melaksanakan ketaatan harus bersabar, karena melaksanakan ketaatan itu perlu perjuangan. Yang kedua, ketika kita menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita juga perlu bersabar. Bahkan justru ini adalah perkara yang paling besar ujiannya pada orang beriman. Karena menghindari dari kemaksiatan itu diuji dengan hal-hal yang seperti menggembirakan, seperti hal yang menyenangkan. Karena dalam hadis lain dikatakan bahwa surga itu dihiasi dengan kesulitan dan neraka itu dihiasi dengan hal-hal yang menyenangkan hati, hal-hal yang menyenangkan hawa nafsu kita. Maka kita senantiasa watawasau bil haq, watawasau bis sabr, saling menasihati, semua kita senantiasa waspada dan mawas diri. Yang ketiga adalah dalam melaksanakan kebaikan, maka kita harus senantiasa menghadirkan keikhlasan. Semua kebaikan kita ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentu saja caranya kita tidak keluar dari tuntunan agama, tuntunan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dan yang terakhir adalah ketika kita tergelincir, berbuat salah, berbuat dosa dan maksiat, karena Rasulullah mengatakan mulutnya Adam kotor. Seluruh anak Adam itu pasti akan berbuat salah, dan sebaik-baik orang yang berbuat salah, maka dia cepat taubat, ingat istighfar kepada Allah SWT. Maka yang orang hamba beriman, orang yang takwa itu bukan orang yang tidak pernah berbuat salah, bukan orang yang tidak pernah berbuat dosa, tetapi ketika salah berbuat dosa cepat ingat istighfar dan taubat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada kesempatan penghujung khutbah kedua yang lebih singkat ini, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah SWT senantiasa anugerahkan hidayah dan taufik kepada kita bisa melaksanakan hidup di dunia yang kali ini dengan sebaik yang bisa kita ikhtiarkan, dan kelak kita dikumpulkan di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin.